izin Pak, saya datang ke sini atas nama kementerian di bawah nama Guru Penggerak. Saya memegang paket izin datang ke sini untuk mendampingi yang kedua Ibu Vita terkait calon Guru Penggerak. Ini surat tugasnya Pak. Jadi tujuan kami di sini yang pertama mereview lokakarya yang pertama kemarin, kemudian nanti CGP berdiskusi dengan panjenengan, kemudian teman sejawat terkait visi dan parasa perubahan di sekolah ini. Jadi mohon izin nanti saya diskusi dulu dengan kita, sehingga setelah diskusi baru saya presentasikan untuk presentasi. Yang itu surat tugas yang dari Dinas Pendidikan. Jadi mohon izin saya datang ke sini untuk membimbing Bu Vita untuk menjadi seorang pemimpin intinya kan itu Pak. Jadi lulusan dari Guru Penggerak ini nantinya bisa melanjutkan ke pengawas atau kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kepala sekolah di Penggerak ini sama mengucapkan selamat datang ke Bu Indrawati selaku pengajar praktek yang kebetulan ini adalah saya sampaikan terima kasih. Untuk berikutnya mohon kita ini atau untuk membimbing untuk menjadi guru yang berkualitas dan itu yang dilaksanakan orang Izin Pak mau diskusi dulu dengan kita. Iya. Setelah itu ke ruangan. Apa ya? Nyon lagi cara aneh stempel. Ayo Bu Vita, di mana mau kita diskusi di sini? Di sini ya. Oh iya. Baik Bu Vita. Gimana kabarnya Bu Vita? Alhamdulillah sehat Ibu. Sampai ya? di mana Bu? Ini berbahasa demi Guru Penggerak Bu Vita, karena kalau saya ngau tadi kebetulan di sampah gak hujan, di Cangkul juga gak hujan, saya sampai ombel kok. Jadi saya cari Alfamaret untuk jas hujan, kok gak ada. Saya berpikir kalau saya terus ngau ini berbatas waktu juga, akhirnya saya lebih baik berbatas basah demi Bu Vita. Makasih Bu. Ya, kita sekarang saya mau tanya ini terkait lingkungan belajar sekolah ini bagaimana? Alhamdulillah memadai dan guru-gurunya juga proses belajar mengajarnya baik. Terus tempat anak-anak bermain, medianya juga baik. Apakah sudah mencerminkan belajar dewasa? Sudah. Oke. Bagaimana perubahan diri? Kan ada modul 1.1, 1.2, 1.3. Bagaimana perubahannya kita terkait implementasinya lah? Itu perjuangan Bu, karena memang dasarnya saya kan orangnya emosian, temperamen. Jadi semenjak itu saya mulai sedikit demi sedikit, ya Pak ya, tidak marah-marah lagi. Tapi ya kadang marah Bu kalau anak-anak masih ramai gitu. Ya wajar lah karena memang kita harus menata, gitu ya. Butuh proses Bu. Ya, tidak apa-apa Bu Vita, karena kita tidak semoga membalikan telapak tangan. Jadi budaya positif, kemudian memang kita harus berada pada siswa-siswa sudah akan merintis komunitas praktisi. Kalau belum, Bu Vita alangkah
pencur satu, seperti itu. Nanti dari komunitas itu dibahas apa yang mau dibahas. Misalkan sekarang ini mau perubahan kurikulum merdeka ya, maka kita cari narasumbernya tinggal ngetik saja, itu gratis, tidak bayar. Nanti bisa berbagi dengan sekolah ini. Jadi kompetensi bapak, ibu, guru, kemudian kepala sekolah bisa lebih naik gitu. Satu, yang kedua, Bu Vita bisa lewat KKG mungkin ya, kelompok. Kalau KKG sudah. Kalau KKG sudah. Iya. Maksudnya Bu Vita ini sudah merintis tidak di komunitas ini untuk belum. Misalkan kan Cuma ikut-ikut bawang. oh ya kedepannya misalkan Bu Vita kan ngajar kelas berapa sekarang? 1. Nah, kelas 1. Kelas 1-nya ada berapa? Ada 2 kelas. Ada 2 kelas. Minimal ada 2 guru kan? Iya. Nah, 2 guru ini berkelompok, kemudian memecahkan masalah sama jadi berdiskusi seperti itu ya. Iya, sudah Bu. Nah, itu sudah berarti. Oh, iya. Jadi namanya merintis komunitas ini praktisi di sekolah, minimal di sekolah itu ada komunitas untuk belajar, untuk bergerak, untuk berinovasi seperti itu. Sudah bareng Bu Fatin. Nah, kalau sudah Bu Fatin, berikutnya tidak hanya berdua, tetapi bertiga, mengajak teman yang lain, kan, membentuk komunitas. Komunitas, misalkan kelas 7, kita jangan usaha ngajak kelas 7 sudah pintar, ini tidak usah diskusi dengan yang ini, tidak usah, bukan. Karena nanti yang kelas 7 itu akan naik ke kelas 2, maka kita kan harus punya komunitas di sekolah ini gitu. Kalau Pak mungkin ketemunya kan ketika rapat ya. Iya. Nah itu enggak, ketika tidak rapat kita bisa berdiskusi di luar jam mengajar kita, itu sudah bisa dikatakan. Kemudian pengembangan siswa saya. Iya. Dari mana? Jadi misalkan buat grup ini apa gitu, pencur hebat, berarti termasuk guru-guru yang di sini. Yang kelas 1 bisa kelas 2, kelas 3. Kan ada juga kelas rendah kan ya, ada kelas tinggi, kelas rendah, berkumpul yang kelas rendah membicarakan seperti itu. Nah, ya. Kemudian berikutnya, kira-kira ada umpan balik bagaimana dari kepala sekolah? Dari kegiatannya Bu Vita kan aktif kan ya, kira-kira kepala sekolah gimana umpan baliknya? Senang. Senang. Iya, apalagi saya sudah nggak menghabiskan tugas. Oh gitu ya, jadi sudah. Kan biasanya saya tuh tahun ajaran kemarin sebelum guru penggerak habis 2 yang kepak-kepak meja biar anak-anak biasa. Kalau sekarang Enggak, sudah aman kembali. jadi Nggak tugasnya usah. sudah ada di tempatnya ya. Iya, nggak ada biar lagi sudah. Apa kira-kira lagi dukungannya dari kepala sekolah selain itu? Dukungannya banyak Bu. Beliau saya kan kemarin tuh sering datang telat Bu. Aku ya. Banyak tugas itu. Kira-kira kalau datang telat ini budaya positif atau negatif? Tidak ada termasuk, cuma untungnya kepala sekolah saya itu tidak marah. Maksudnya mungkin beliau memaklumi. Kira-kira Bu Vita kalau datang terlambat sikap yang baik atau yang tidak baik? Tidak baik Ibu. Tidak baik ya. Iya. Berarti kalau tidak baik, kira-kira mau diulangi lagi tidak? Udah malu. Karena sebagai guru penggerak ya, jadi Iya. minimal tidak terlambat. Termasuk saya berusaha jam 9 nyampe sini, tapi kendala hujan, kemudian kendaraan di luar, akhirnya saya baru jam 9.30 baru nyampe sini, jadi saya mohon maaf. Kemudian rekan sejawat, bagaimana dengan rekan sejawat? Apakah ada yang bisu-bisu? Tidak, alhamdulillah tidak. Saling Bosan. kemarin kan ada tuh yang lulus 2 orang, tapi masih tes wawancara. Terus beliau bertanya, terus saya kasih tahu. Sharing-sharing gitu ya, berbagi gitu. Misal nggak videonya juga sama dia. Dan Dengan siswa. siswa saya, dia kalau dulu tuh saya menonton Bu, cuma ngajar, kasih materi, nulis, ngajar, nerangkan, ngasih tugas. Kalau sekarang saya masuk, kalau saya terlambat saya bilang maaf, terus SBK dulu. Ya, kalau anak-anak sudah bosan tuh pelajaran nggak masuk-masuk, saya ajak nyanyi, saya kasih SBK lagi. Berarti sudah interaktif ya. Iya, alhamdulillah ya Bu. Berarti ada gunanya ya Bu Vita. Sangat Ibu.
tanya, kompetensi apa dari Bu Vita yang lebih menonjol? Kompetensi yang menunjukkan tingkat di tinggi, poinnya tinggi. Cara ngajar saya sekarang mulai Berarti mengelola kelas ya, Iya. mengelola kelas, mengelola siswa Terus ya. saya tuh belajar di YouTube cara Oh, berarti sudah mengupdate keterampilan. data informasi dari Mbak ya. Iya, dari Google. di IG juga murid saya nanti ada paket ini. Kemarin kan ada Pancasila. Nah, saya tuh berusaha untuk buat kan makan. Tapi saya pengen buat yang tiga dimensi semuanya. Jadi saya kalau buat pohon dimensi gimana sih? Karena gimana? Beda mana sih? Kalau ngajak keterampilan terus Bu. Nah, itu yang diharapkan dari pihak Dewan anak itu terbangkit lagi seperti itu. Jadi kalau gurunya tidak variasi, tidak inovatif, anak boring, anak bosan. Iya. Nah, kalau seperti ini anak malah tertantang juga gitu. Coba tahu berikutnya. Kira-kira kalau yang bisa menantang apa? Nah, bisa enggak kamu menggambar macan? Oh, gampang Bu. Bagi kamu yang sulit apa? Ayo gambar. Nah, tantangannya itu. Jadi bisa dibuat tantangan kan? Iya, jadi kayak adventure gitu. Kalau adventure kan. Oke. Kira-kira poin apa yang menurut Bu Vita itu masih rendah? Mengelola emosi saya Bu. Oh, berarti KSE ya, mengelola emosi. Alhamdulillah. Apalagi pas saya mau Bu, PMS itu aduh. Maaf gimana? PMS mau Apa datang PMS? bulan. Oh, Saya kan itu orangnya. Kalau 1 minggu sebelum datang bulan emosi tuh mencalai itu saya tidak bisa mengontrol emosi sudah. nah, Kembali ke awal. Pas teman-teman kadang bilang gini, enak dulu penyertaan oh gitu ya. Berarti sudah sekarang punya label Bu Vita bergembira gitu ya. Enak dulu penyertaan gitu. Nah, kira-kira bisa kontrol enggak? Bisa, kadang ya bisa, kadang ya tidak Bu. Kan memang dasarnya saya itu memang jadi untuk merubah lebih cepat itu butuh proses saya Bu. Masih butuh prosesnya. Iya. Yang penting Bu Vita tahu kelemahannya. Ketika mau datang bulan, emosinya Bu Vita agak meningkat. Kalau bisa, Bu Vita bisa pakai lakban. Gitu kan ya, kan mengingatkan Bu Vita. Maaf Ibu, pasti anak-anak gini, Ibu kenapa? Ibu lagi tidak kuat. Kalau ibunya diem, disangkanya marah dengan anak-anak. Tapi kalau Bu Vita dikasih lakban, apalagi lakban kita, anak pasti bilang, Bu kenapa? Itu bisa saja menjadi pembelajaran pada anak. Coba lagi, ibu lagi emosi, makanya ibu diam. Ibu tidak marah sama kalian, tapi ibu mau menahan emosi amarahnya ibu terhadap kalian yang sukacita. Jamal, kamu juga punya rasa emosi juga. Jadi tanamkan pada anak-anak punya rasa emosi marah, senang, bersukacita, wajar. Cuma ketika bagaimana kita menahan, kita mengatur sehingga anak oh iya, Bu Vita tahu. Berarti saya pun nanti akan seperti itu. Karena dasarnya anak adalah meniru. Oke. Makasih. Kemudian tidak lanjut apa yang akan Ibu Vita lakukan terkait ini? Apa yang pengen kita kembangkan lagi? Apa cukup Google kreatif seperti itu? Apa Saya pengen Bu, apa itu? Yang pertama bisa mengkoordinasi saya. Yang kedua saya ingin lebih mengajar secara variatif biar anak-anak saya itu senang dan di situ-situ aja. Nah, saya tanyakan, apakah hanya untuk Bu Vita saja kreatifnya? Saya ingin coba saya dulu. Nanti kalau sukses kan kalau teman-teman tertarik kan bisa tanya nanti saya mau. Berarti tindak lanjutnya dari Bu Vita adalah mengajak teman dari sekolah ini untuk bisa pembelajarannya inovatif, kreatif seperti itu ya. Betul gitu? Iya, pengen gitu sih Bu. Pengennya seperti itu ya. Ya harus punya impian Bu Vita. Kalau Bu Vita saya kreatif, tapi hanya untuk kreatif sendiri masih kurang. Jadi CGP itu tergerak itu melakukan sendiri, bergerak ini dan menggerakkan teman-teman yang lain. Itu yang dimaksud komunitas praktisi. Jadi kemarin kita diseminasi dulu kan buat keyakinan kelas. Oh iya. Kesepakatan kelas. Ah. Saya bilang ke teman-teman
berarti banyak ya yang sudah dilakukan kita di sekolah ini ya. Nah sekarang hambatan apa yang menjadi kendala bagi Bu Vita ketika mau mengeksplor kegiatan Bu Vita untuk bisa ini adakah kendala? Ada tapi nggak begitu lama. Apa misalkan? Kayak kemarin itu saya yang buat Pancasila itu hambatannya anak-anak nggak ngerti-ngerti sampai saya kayak gitu. Sampai teman-teman dikata lalu kita kemarin berdengar gitu. Susah untuk mengimplementasikan ke siswa karena mungkin di desa ya apa gimana. Jadi bicara itu harus berkali-kali ke anak-anak itu. Berarti Bu Vita harus lebih paham tentang siswa kita, anak-anak kita. Pakai metode lain, secara langsung. Pancasila mau diapakan kira-kira sama Bu Vita? Ini kan di Palu tuh Nah, Garuda Pancasilanya saya print, terus lambang-lambangnya tuh anak-anak buat sendiri. Jadi nanti sama saya suruh saya printkan isi silanya, anak-anak yang nempelkan. Oh kalau bintang isi silanya ini disusun. Jadi di situ mereka merangsang otaknya itu agar anak-anak bisa bukan hanya bisa membaca saja, tapi mereka mampu menyusun lambang beserta isi silanya. kesulitannya di mana? Jadi itu anak-anak ada paham Bu, cara membuatnya itu masih mau membuat seperti lambangnya itu. Oh gitu. Masih bingung mereka karena mungkin belum pernah. Ini saran, mungkin bahasa yang digunakan Bu Vita terlalu tinggi. Iya, mungkin nggak nyampe. Nah, Saya bilang, ada ke belakang, ini kan kita rokok ada ke belakang sama maksud saya di depan itu ada teman-temannya yang di tengah. Ini anak-anak ada ke belakang semua, ada teman-teman. Kalau anak kelas 1 jangan digitukan, cuma bukan. Ada ke depan, baca ada katanya. Depan, kata saya baru anak-anak jadi. Ya mungkin karena bahasa saya berarti kurang. kekurangannya Bu Vita untuk memahami bahasa anak, mentransfer Iya. bahasanya Bu Vita dengan anak. Nanti dilatih, saya yakin bisa kok. Tidak terlalu urgent seperti itu. Jadi intinya anak-anak kan mau bergerak, itu saja. Iya. Mau bergerak, mau melakukan seperti itu. Iya. Itu saja Bu Vita. Mari kita diskusi, kita sharing-sharing umpan baliknya kita. Saya sudah saya catat, saya kuncinya sudah saya catat. Sekarang ke diskusi visi prakersa perubahan di sekolah. Ini saya sudah Ya. Ya. Kemudian anak kata-kata umpannya mana? ada di belakang saya satu kelas ini. Sekarang Oh iya. Prakersa perubahan ya. iya itu saya sebagai nanti saya mau tanya teman-teman mungkin ada yang Wah, kita memimpikan nanti teman-teman yang isi ini ya. Sudah di print kan? ini saya mungkin sesuai di Oh gitu, ya ya. biar teman-teman langsung isi. Ya ya. Iya, tidak apa-apa. Ya. Yuk, gimana nih? Sudah siap ya? Berarti ada Sudah. kepala sekolah, Ada guru. moderator, ada Oke. pacarnya juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya Indrawati sebagai pengajar praktek angkatan 7 hadir dan mendampingi dan membersamai Ibu Vita Lia Ardila dari UPTD SDN Karangpenang Onjur 1. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah Karangpenang Onjur 1 serta peserta diskusi kali ini. Hari ini Bu Vita akan berlatih untuk mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah ini, Bapak dan Ibu. Jadi untuk hari ini nanti mungkin dengan ikhlas Bapak dan Ibu menuliskan apa yang diminta oleh Bu Vita, yang kemudian nanti ada bahasa rumpang Bapak Ibu. Jadi bahasa rumpang itu bahasa untuk memicu Bapak dan Ibu terkait
visi dari sekolah ini. Kemudian kita breakdown lagi bagaimana sih indikator visi itu sehingga menjadi lengkap visi ini. Saya yakin Bu Vita akan lebih akan mengasah ilmunya dan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu, karena Bapak Ibu adalah tahu persis dan paham keadaan sekolah ini. Tujuannya Bu Vita akan mengadakan diskusi ini dalam rangka menyiapkan Bu Vita ketika menjadi seorang pemimpin. Ketika Bu Vita akan menjadi kepala sekolah, maka hal yang pertama dilakukan adalah membedah visi. Visi ini adalah otak dari sekolah, rohnya sekolah. Jadi sekolah itu mau dibawa kemana? Tertuang di dalam visi sekolah Bapak Ibu. Baik, agar lebih lancarnya acara ini sehingga lebih membangkitkan semangatnya Bu Vita, saya berikan pemimpin acara ini kepada Bu Vita untuk langsung memimpin visi dan prakarsa perubahan. Oh iya, sebelumnya ini ada kepala sekolah. Jadi mohon Bapak kepala sekolah memberikan sekelumit terkait acara visi dan prakarsa perubahan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bidrawati di PPDB Sekolah Negeri 1. Bapak Ibu dan sekalian, pertama-tama beri kita bacakan tersebut syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berdekat pada pagi hari ini. Selanjutnya, mudah-mudahan kita dibacakan kepada junjungan kita Muhammad SAW, pemimpin kita sekalian dengan Yomidiyah. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi saya sebagai kepala sekolah mempunyai harapan bagi kita sebagai calon guru penggerak, nantinya kami harapkan ada perubahan, dan alhamdulillah perubahan itu kami dapat rasakan pada akhir-akhir ini setelah kita mengikuti calon guru penggerak. Artinya sebagai guru ini bukan hanya dapat contoh, tapi dapat dijadikan contoh. Apa juga tahu Bu Bidrawati, ini sebenarnya di kemarin sudah saya sampaikan bahwa di SD ini sudah ada Bunda ini kami rawat dan kami berjuang agar lebih manis, dan manisnya itu tidak kita buatkan tapi resmi. Nah, kemarin sudah kami lakukan yang kemarin yaitu tahun 2022 sudah kami harapkan kepada Bapak Ibu. Jadi saya bukan kalau kemarin itu ya murid itu menunggu guru, sekarang tidak lagi. Nah, guru menunggu murid. Jadi saya lagi tiap pagi jam 9 sudah ada tempat itu. Nanti kalau diminta bagaimana kalau intinya saya tidak. Ya, itu tersebut berada itu kebenaran. Kemudian yang kedua itu ada apa sih bersama Jumat Segi, guru dan murid itu pakai juga atau bahasa begitu. Begitu Abu ya, ini harapan yang selanjutnya. Nah, bagi kita mendapat nanti mengimplementasikan apa yang diperoleh selama mengikuti guru penggerak ini, bukan hanya untuk kita saja, tapi bagi sekolah dan khususnya bagi
bukan hanya untuk kita saja kan teman-teman, tapi intinya berkesudahan. Cuma yang terakhir itu kekhawatiran dari saya itu ada kekhawatiran karena ada bangga dengan kita begitu ini dan berikut dan termasuk juga khawatir. Kekhawatiran saya nanti setelah Imlek begitu ternyata kita biarkan dan pindah dari situ, biarkan pindah. Artinya yang berpayahnya itu satu ternyata yang menerima manusia itu mudah-mudahan tidak terjadi karena saya yakin tahun 2018 ini alhamdulillah ini ada calon-calon yang akan menjadikan dan dapat disebutkan di itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak terkait sekelumitnya luar biasa. Tadi sempat disinggung tentang kegiatan sekolah yang menyambut datangnya siswa, kemudian Jumat lebih yang menunjukkan bahwa kita benar-benar akhlak anak, adab anak kita utamakan. Jadi apalah arti anak seorang yang pandai ketika adab dan adab agamanya berkurang, seperti itu ya Pak Kepala Sekolah. Kemudian jangan khawatir Bapak, Bu Vita ini punya 3 prinsip: tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekarang Bu Vita sedang belajar untuk menggerakkan teman-teman guru. Jadi kalau hilang satu Bu Vita maka akan tumbuh guru-guru yang lain Bapak. Dan itu pasti. Kenapa? Akan tergerak juga. Kemungkinan besar nanti P3K juga akan terikut bagi honor yang honor itu diambilkan dari yang sekolah penggerak. Sekarang sudah mulai kepala sekolah dan pengawas itu dari CGP. Nah, bagaimana dengan GTT dan PTT? Pengawas ikut Bapak Ibu. Ada yang GTT honor. Nah, yang honor ikut Bapak Ibu. Ikut. Sudah ada ya. Nah, kemudian saya tanyakan kurikulum yang di sini pakai kurikulum apa Pak? Yang belajar. Mudah-mudahan karena di sini ada salah 2 orang sekarang proses CGP kemudian akan menjadi CGP, maka ayolah kita ubah kurikulum itu ke kategori 2. Jadi kurikulum berubah Bapak Ibu. Dan itu lebih enak, lebih memerdekakan siswa. Dan suatu saat nanti tujuan pembelajaran itu bukan dibawa oleh guru, tapi siswa yang akan menentukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Seperti itu Bapak. Jadi Bu Vita akan melatih guru-guru kita, baik secara formal ataupun nanti ketika istirahat, karena ada di sini adalah komunitas praktisi. Tadi sempat Bu Vita mengatakan belum, tapi ketika saya tanya di saya coaching, oh sudah Ibu, nah itu sudah termasuk Bapak. Jadi jangan khawatir, ilmu Bu Vita dan Bu Fatimah akan berimbas pada teman-teman yang teman guru yang ada di sekolah sini Bapak. Jangan khawatir. Memang sih kita anak orang yang aktif, kemudian kita merasa kehilangan ya wajar lah Pak, manusiawi. Tapi ini kan demi Sampang juga demi pendidikan Sampang. Baik Bapak dan Ibu, hari ini saya ingin melihat prosesi ketika Bu Vita memimpin visi dan prakarsa perubahan. Kepada Bu Vita disilakan. Oke, terima kasih Bu Indra atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, mohon izin untuk saya mempresentasikan beserta teman-teman. Dan mohon izin Bu Indra, ini SDK-nya apa ya? Bisa gerakan tangan dan sebagainya biar fokus di sini. Ya, oke. Sebelum kita melanjutkan materi, saya akan mengadakan SDK kecil-kecilan. Oke, sekarang tangannya Ibu
dua, silakan diangkat. Dua-duanya. Ke kanan dan ke kiri putar-putar. Ke kanan dan ke kiri putar-putar. Ayo kita semangat menuju bangsa hebat. Ayo kita semangat bilang hore. Hore! Sebelum kita menentukan visi, kita belajar dulu apa sih visi itu. Mungkin Bapak Ibu guru pernah tidak berpikir apa sih visi itu? Kenapa selalu ada di sekolah-sekolah, di instansi itu mesti ada? Pernah tidak bertanya apa sih visi itu? Di sini sudah dijelaskan, visi adalah sebuah impian yang menumbuhkan sebuah harapan, lalu memperjuangkan untuk mewujudkan sebuah perubahan untuk masa depan murid kita. Jadi kita harus memiliki impian dulu, agar impian, harapan mau dibawa kemana sih murid kita nanti. Nah, baru di situ nanti kita akan membuat sebuah visi. Di sini sudah tercantum visi sekolah. Mungkin biar lebih ada rohnya, ada gimana-gimananya gitu, Bumus mungkin bisa sambil dibacakan puisi. Bisa berdiri Ibu. Bisa berdiri Ibu di sini, biar ada Isinya dari rohnya. siapa? Saya sambil bicara, Ibu sambil baca puisi. Ibu Resapi, monggo Bumus. Isinya dari isinya. Puisinya dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, monggo silakan dibaca Bumus. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngelir itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Kalau aku melihat sawah-sawah yang mulai menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang padi yang menguning menghijau, tapi yang aku lihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan
lagu-lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Oke, beri aplausnya dong ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Tadi sampai mau nangis ya Bu. Nah, oke, makasih banyak Bu Mus. Tadi setelah kita mendengarkan puisi Insinyur Soekarno yang dibacakan oleh Bu Mus, jikalau sekarang Ibu membayangkan, Ibu Bapak membayangkan jikalau aku mendengar yang mana ya? Jika aku melihat Onjur 1, Bapak Ibu ingin seperti apa? Jika aku melihat siswa Onjur 1, Bapak Ibu guru ingin seperti apa anak-anak itu? Jika Bapak Ibu guru melihat kecerdasan anak-anak di Onjur 1, apa yang Bapak Ibu rasakan? Jika Ibu Bapak guru sudah masuk ke dalam kelas, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu itu untuk siswa-siswanya? Pernahkah terlintas pertanyaan seperti itu? Apakah Bapak Ibu guru datang ke sekolah hanya berniat hanya untuk mengajar saja dan selesai? Apakah masih ada keinginan-keinginan yang ingin dominan, memajukan, memberikan harapan kepada anak didik kita? Nah, dari itu Bapak Ibu, jika Ibu Bapak membayangkan itu semua, maka akan timbullah keinginan-keinginan yang akan membawa anak didik kita menuju sukses bersama. Maka dari itu dibuatlah sebuah visi. Nah, di sini visi yang akan kita bahas yaitu visi sekolah kita. Terbilang akhlak dan unggul dalam prestasi, berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai berbudaya luhur sesuai dengan ajaran agama. Visi ini bukan hanya ditulis, tapi kita juga harus memprakarsainya juga, mempraktekannya juga. Jadi bukan hanya sebuah pajangan. Di sini di mana kita mampu membawa anak didik kita sesuai visi dan impian kita. Nah, di sini Bu Fatih mungkin bisa dicoba dibuka di profil pelajar Pancasila. Sekarang ini program pemerintah, bagaimana caranya ke siswa kita untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila memiliki ada 6 poin. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudahkah siswa kita seperti itu saat ini? Sudah. Oke, bisa kita lanjutkan. Oh, ini sudah. Siswa saya sudah seperti ini. Bisa kita lanjutkan. Berkebenekaan tunggal secara global. Sudahkah siswa kita seperti itu? Sudahkah siswa kita mencintai budayanya? Sudahkah siswa kita saling menghormati sesama temannya, tidak saling mengejek? Sudahkah siswa kita seperti ini? Kalau saya belum. Dalam proses ya. Bagi saya belum Bu Indra, karena di sini itu kalau saya pilih siswa untuk berkesenian nari itu ada yang tidak diizinkan karenanya takut jadi artisnya neraka. Begitu Bu Indra. Jadi masih kurang dulu. Masih mungkin kita tadi kata bonus masih proses, mau dikembangkan lagi. Selanjutnya, apakah siswa kita sudah mandiri? Mandiri yang seperti apa contohnya? Kalau tidak ada gurunya, mungkin gurunya ada kegiatan. Apakah siswa itu langsung belajar sendiri? Nah, sudah ada ya, sudah ada siswa tidak pulang sekolah karena mereka sudah di dalam kelas sudah disediakan buku dan gurunya mungkin kalau tidak masuk sudah memberikan tugas. Jadi siswa sudah mulai bisa belajar mandiri. Selanjutnya, bernalar kritis. Sudahkah siswa kita bernalar kritis? Tanpa kita pandu, mereka sudah, Ibu, saya pengen seperti ini. Pak, saya ingin seperti ini.
Belum. Ma, tadi Pak Jum disuruh senang meski hujan-hujan. Apakah itu termasuk berpikir secara kritis tidak ya? Tadi tuh anak-anak pengen senang katanya. Hujan, dapat apa? Hujan. Akhirnya senang meski gerimis. Apakah termasuk berpikir secara kritis begitu Bu? Widra. Oke, lanjut ya. Siswa yang kreatif. Nah, kalau kreatif mungkin siswa kita, saya lihat semuanya sudah banyak yang kreatif siswa kita. Alhamdulillah sudah memang kreatif anak-anak sini dan bergotong royong. Kalau bergotong royong ini sepertinya siswa kita sudah suka bergotong royong ya. Semangat mereka kalau ada acara, mereka semangat untuk bagaimana caranya agar acara itu terlaksana dengan baik. Dan inilah profil pelajaran Pancasila. Sekarang kita akan sambungkan ke visi sekolah. Apakah visi sekolah kita sudah menuju ke profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Sudah. Nah, jika demikian, saya ingin, alhamdulillah sekolah kita sudah memiliki visi yang nantinya akan mencetak siswa kita agar menjadi pelajar profil Pancasila. Ini saya ada sedikit pertanyaan lupa untuk Bapak Ibu. Bagaimana impian Ibu kepada sekolah ini di kedepannya? Keinginan Ibu Bapak kepada siswa di masa depan. Murid yang seperti apa? Murid yang bagaimana? Silakan dituangkan. Ini ada pertanyaannya. Ini saya bagi, di sini ada pertanyaan. Nanti Bapak Ibu menuangkan keinginan dan harapannya di sini. Saya kasih waktu 5 menit untuk ini buat spesial buat kepala sekolah saya. Nah, Bapak Ibu bisa menuangkan impian dan harapan. Pilih salah satu pertanyaan di situ. Setelah itu nanti ditempel di sana. Oh ini nanti. Oh itu dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan dulu. Ingin seperti apa? Kita memimpikan murid kita yang bagaimana? Ingin seperti apa siswa kita? Pak Imam. Pak Imam. Din kulit sama. Din kulit sama. Tidak apa-apa. Ditulis di bawahnya. Saya mungkin di sininya Bu. Ya. Silakan diisi itu Bapak Ibu impian dan harapan Bapak Ibu kepada siswa-siswa kita, generasi bangsa kita, agar nanti Indonesia bisa menuju ke jalan yang lebih baik lagi. Bukan berarti saya bilang Indonesia sekarang tidak baik. Cuma mungkin dengan didikan kita bisa membawa lebih hebat lagi, lebih variatif lagi, lebih inovatif lagi untuk negara kita. Kita percaya bahwa siswa kita ini anak yang sebagaimana. Apakah siswa yang berprestasi, siswa yang menjunjung tinggi kebenekaan, siswa yang multi talent, siswa yang siap terjun ke dunia masyarakat, siswa yang mampu membawa negara Indonesia ini ke negara maju. Dituangkan di situ Bapak Ibu. Bermimpilah setinggi-tingginya untuk siswa kita. Taruhlah harapan-harapan setinggi-tingginya untuk siswa kita. Itu sama halnya dengan doa kita untuk mereka.
Sudah Bapak Ibu? Belum ya? Tuangkan semua keinginan dan harapannya di situ. Takut Bu, yang mau tinggi-tinggi takut keker. Gak apa-apa. Kalau tak sampai keker pun terkait, bisa jaga boleh. Namanya juga harapan dan impian. Sudah Bapak? Ini bukan soal ujian Bapak, pembinaan selesai, itu harapan sampean. Saya dan guru sekolah saya paham tentang betul bahwa kita bisa membawa anak didik kita menuju kesuksesan. Saya paham betul, saya dengan rekan sejawat kita bisa memajukan anak didik kita menjadi anak sukses. Diyakinkan kalau Anda adalah calon guru, bukan calon guru, seorang guru yang mampu membawa perubahan kepada generasi bangsa. Yakinkan, jangan takut. Karena ibu bapak ini semua sini nanti akan jadi calon kepala sekolah. Amin. Calon pemimpin. Meskipun tidak di sekolah, bisa di rumah. Bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Karena anak yang hebat memiliki ibu yang hebat juga. Sudah Pak Imam. Ini calon ini ibu. Oh ini punya KS. Mungkin bisa dibantu. Inilah harapan dan impian Bapak KS. Tambah cukup. Sudah. Tambah itu. Ini disobek, gak apa-apa, disobek. Ini punya Bapak Imam. Kita tolong bukain, ditempelkan. Ini punya siapa? Burus. Pak Jun ya? Ya. Ini punya siapa? Bu Titi? Iya. Oke. Nggak tahu videonya bisa ke sana. Ada lagi Bu. Curah melorot itu pertanyaan. Ini pertanyaannya sekarang Oh iya Bu. Ini guru tahu nak anak bilang mau jadi. Ya, seakan-akan jadi ibu aja. Nah, apa? Apa juga boleh jauh. Jauh kan nasi tahu. Bapak sendiri kan Bu.
ya, terima kasih. Bapak Kepala Sekolah saya mana ya? Itu sudah dituangkan keinginan, impian, harapan semuanya. Nah, saya setelah ini akan memilih salah satu guru untuk membacakan punya temannya. Setelah itu bapak yang membaca tadi, ibu yang membaca tadi memberikan pendapatnya, komennya sebagaimana. Mungkin yang pertama saya panggil Bapak Kepala Sekolah. Oh iya Bu, gini lah nanti satu-satu. Oh baca bersamaan, dipanggil semua ke depan. Iya, pokoknya intinya baca kemudian ngasih komentar. Oh begini. Bapak Ibu guru silahkan maju ke depan. Literasi numerasinya. Membaca harapan dan impian pertanyaan numpang ini punya temannya, bukan baca punyanya sendiri. Habis itu memberikan pendapat, memberikan komen, bagaimana menurut Bapak Ibu. Kan membaca yang lain gitu loh. Kan membaca visinya teman Iya, yang membaca lain. visinya teman yang lain. Apakah Bapak, oh ini bagus nih visi yang kayak gini, punyanya Ibu ini. Oh harapannya Bapak ini bagus, saya suka. Oh punyanya Pak KS, umpamanya maaf Pak, kurang gitu. Enggak apa-apa, jangan takut. Ya, enggak apa-apa ya, silakan ya. Namanya kita berinteraksi, diskusi di sini. Dan Bapak KS juga boleh marah kalau seumpamanya enggak cocok gitu ya. Namanya kita diskusi dan tegang. Dari tadi tegang terus, oke? Silakan maju Bapak Ibu, dibaca pertanyaan lupa dan jawaban punya temannya. Setelah itu diberi komen atau diberikan apa ya? Refleksi, komen terserah Bapak Ibu dituangkan di sini, nanti ditempel di sebelahnya. Silakan monggo, silakan maju ke depan, dibaca dan dikomentari. Apakah sudah sesuai, cocok, setuju, tidak setuju? Namanya kita berdiskusi lah ya. Bu Snol sama Monggo ada silakan Bu Bu Snol, datang. silakan maju. Dibaca, jangan baca punya sendiri ya, baca punya temannya. Baca punya temannya. Yang sudah membaca silakan maju semua, ambil kertas di sini. Diberi komentator. Monggo silakan Bu Ning, Bu Ros, Bu Titi, Bu Snul, Pak Jun. Dibaca. Mau Pak Kepala Sekolah. Ini Bapak Kepala Sekolah yang super sabar, Bu. Saya meski jujur saja, saya itu sering telat, beliau tidak pernah marah. Jangan telat. Jauh Ibu. Enggak jujur kan saya. Rumahnya pindah ke sekolah. Oh iya. Betul Bu. Langsung ditempel. Langsung ditulis dan ditempel di sebelahnya. Ini namanya melatih literasi Bapak Ibu terhadap tulisannya yang lain. Ini Tulis ditaruh lewat di sini, anu. ditulis dan Saya baru ditempelkan. mulai. Jangan baca punya sendiri. Pak KS mungkin baca punyanya. Gak ada Bu Eris ya. Coba ada Bu Eris bisa baca punya Bu Eris. Silakan dibaca dan dikomentari. Setuju nggak? Kurang paskah di hati? Ayo semangat. Bingung Ibu. Ini teman-teman pada bingung. Mau pilih punya siapa? Bu Ros mungkin punya Pak KS? Yang lain mah saya nih. Oh iya. Langsung ditempel. Ibu. Nah, sip. Punya siapa saja Bu Mus? Punya Pak KS mungkin? Ini kertasnya di
belajar sendiri gitu loh. Oh ya, oke. Lanjut, mungkin nanti Bapak Ibu biar bervariatif pembelajarannya bisa seperti ini nanti. Menyebutkan anggota tubuh bisa beli ini nanti. Bapak Guru cuma tinggal menyiapkan kerangka manusianya. Ayo sebutkan. Yang mata sebelah mana? Anak-anak jadi tinggal nempel nanti Adik Bapak Ibu. rumus Jadi oleh sampai dua. sudah punya pembelajaran yang bervariatif. Sudah? Pagkatapos susah si Maca gitu na tak kepala. Usaha. Usaha. Sudah ya? Oke, ini sudah sebagian dari pendapat teman-teman. Ini sudah ya, sudah dari pendapat teman-teman setelah membaca harapan impian dari rekan sejawatnya. Nah, inilah hasil dari komentator, apa ini namanya? Refleksi, komentar dari teman-teman. Mungkin ada teman yang bisa membacakan silahkan Bu Mus, mungkin Bu Mus. Jangan yang lain Bapak. Oh ya Pak Imam, ini calon Bu, calon dulu. Oh iya, belajar seperti ini lah Pak. Yang dibaca yang mana? Yang terserah. Udah, baca ini harapannya, terus captionnya apa gitu. Oh, sampai baca ini Pak, terus katanya apa? Sampai dekatnya biar di Baca yang komennya. bukan komennya saja. Harapannya baru. Ya, harapan dari salah satu Iya, yang jawab. oke. Ya. Ini sesuai dengan jawaban yang saya pilih. Saya akan membacakan impian atau keinginan dari Bu Musfiro. Kita memimpikan murid kita yang unggul dan cerdas dalam dunia pendidikan. Terus Pak? Kita percaya bahwa murid adalah impian masa depan bangsa. Di sekolah kita mengutamakan akhlak yang baik dan gugur dalam prestasi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah bekal dunia menuju kesuksesan. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkannya. Saya dan guru sekolah, saya paham betul bahwa pendidikan adalah fondasi dari kesuksesan negara. Nah, ini menurut saya semua impian atau keinginan dari, kemungkinan ini bisa dibilang keinginan semua guru untuk siswa-siswanya, terutama di UPTD SDN Karanggenang Muncul 1 ini, bahwa kita ingin memiliki siswa yang berakhlak mulia, kemudian memiliki prestasi. Kenapa akhlaknya ditunjukkan? Meskipun pintar, kalau tidak memiliki akhlak ini suksesnya belum penuh atau sempurna. Maka yang didahulukan keinginan kita semua ini memiliki akhlakul karim. Mungkin ini yang bisa saya katakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Imam. Nambah satu lagi Bu. Coba sekarang saya Bros. Bu. Mau udah jangan. Pak Sinap. Oh, atau Pak Kepala? Oh iya Pak Kepala. Dong. Biar bisa memberikan contoh yang Nah. Gak apa-apa, Pak Kepala. Tepuk tangan dong buat Kepala sekolah kita tercinta. Kawal coba dulu Pak, Kawal. kawal nih Kak. Video. Video. Sampai datang. Apakah mau didampingi? Bu Eris. Ada Bu Eris. Bapak, dipilih punya salah satu teman. Terima kasih. Saya akan memilih ini kegunaan Kita akan tinggi. ya, Pak Imam.
Bu Fit hadap sini. Yang pertama, impian yang pertama kita memimpikan murid kita yang berakhlak mulia. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah generasi terus. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ingin maju. Kita warga sekolah, di sekolah ini yakin untuk belajar. Saya dan guru sekolah, saya paham betul bahwa belajar merupakan tanggung jawab bersama. Dari impian kemudian jawaban dari Pak Imam ini merupakan ada kaitannya dengan tadi yang dibacakan Pak Imam yang memilih punya rumus. Ini kesemuanya adalah mimpi-mimpi yang akan nanti direalisasikan di sekolah UPDD SDN Karangpegang. Ini terus terang aja, ini semuanya bagus. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menyaksikan di sekolah ini. Terima kasih. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali Bu, kepala sekolah saya, karena beliau itu tidak gila hormat. Ya. Terus mau berkolaborasi dengan anak buahnya tanpa rasa saya atasan, tanpa seperti itu. Oke, tadi yang dibacakan punyanya Pak Imam. Setelah kita mengambil kesimpulan dari semua impian dan harapan dari teman-teman ini satu intinya itu memiliki siswa yang berakhlakul karimah yang baik. Mungkin dari visi sekolah ini, mungkin kita bisa catat ya. Satu, memiliki, tunggu dulu sebentar biar lebih enak nanti nyusunnya. Satu, memiliki akhlak mulia, memiliki akhlakul karimah yang baik. Yang kedua tadi, apa tadi yang sama ya? Unggul dalam berprestasi. Mungkin Bu Fatim bisa bantu saya untuk tulis di depan. Bu Fatim, langsung di PPT. Oh, di PPT. Langsung di PPT kita bisa. Di halaman sebelum terima kasih. Slide tambah slide. Tambah slide baru Bu. Nyong slide. Ya. Insert. Benar. Nah, dia wis tidak apa-apa. Terus bawah. Itu tulis. Satu, akhlakul karimah. Teman-teman ingin tujuan satunya impiannya memiliki siswa yang berakhlakul karimah yang baik. Memiliki siswa yang berakhlakul karimah yang baik. Ini impian semua guru ya di sini ya. Karena kata Pak Imam tadi, meskipun pintar tapi akhlaknya tidak baik, pintarnya kurang sempurna. Akhlakul karimah yang baik. Tukang syuting tekok sampai 8. Oke, yang kedua, unggul dan cerdas di tatapan. Unggul dalam berprestasi, entah itu prestasi secara akademik dan maupun non akademik. Selanjutnya, sekolah kita mengutamakan pendidikan
Intak. Intak dan Iptek. Intak dan Iptek ini sudah menyangkut semuanya ya. Selanjutnya saya ambil satu lagi. Saya tertarik ini. Saya dan guru sekolah saya paham betul bahwa belajar merupakan tanggung jawab bersama. Itu gimana ya Bu kata-katanya? Oh, nggak bisa. Karena itu sudah tanggung jawab bersama, sudah include di tugas guru. Oh, oke. Apa lagi ya? Mungkin punya saya Bu, ide saya nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya. Saya ingin siswa saya berbenika. Siswa yang berbenika secara global. Siswa yang berbenika. Berbenika aja mungkin Bu. Gak usah global. Global lebih luas. Oh, global lebih luas. Oke. Oke, sudah ya. Kita dapat 4 impian dan harapan. Yang pertama, memiliki siswa yang berakhlakul karimah yang baik. Yang kedua, unggul dalam berprestasi. Yang ketiga, sekolah kita mengutamakan pendidikan Intak dan Iptek. Yang keempat, siswa yang berpendidikan secara global. Nah, setelah kita ini, Bapak Ibu, dari impian dan harapan kita bersama, bisa kita jadikan sebuah visi. Apakah di visi sekolah ini, mohon maaf ya Bapak, namanya kita bukan mau ngabrik visinya sampean. Ini cuma berdiskusi. Oke, apakah visi di sekolah kita ini perlu perubahan? Maksudnya tambahan dari visi yang sudah ada. Mungkin Bu Fatih bisa ke visi sekolah. Apakah mau ditambahkan impian-impian kita agar visi sekolah lebih maknyos lagi, lebih mantap lagi, atau dicukupkan? Bagaimana? Apakah sudah menyangkut semuanya? Itu kan sudah ada semua. Oh ya, sudah ada semua. Wawasan global. Terbilang itu mungkin Bu Fatih bisa diubah menjadi terbina. Mungkin langsung diubah dari sekarang Bu Fatih. Minta tolong. Terbina. Terbilana aja. Itu berarti tidak ada proses, sudah pelaksanaan. Ini kan masih Pembinaan ya siswa kita. Oke, berarti sudah tidak ada perubahan lagi ya, sudah naik plus ke visi sekolah ya, tidak ada tambahan. Bagaimana Bu? Oke, prakarsa perubahannya bisa diatur Bu Fatin ke prakarsa perubahan. Nah, di sini sudah ada prakarsa perubahannya. Bagaimana visi kita lebih terwujud lagi, lebih maksudnya terrealisasi. Di sini saya membuat prakarsa perubahan. Mungkin bisa Bapak Ibu nanti menambahkan. Yang pertama, guru yang disiplin, terutama saya sendiri ya. Yang kedua, aturan sekolah yang intens. Bagaimana kita membuat peraturan, dan peraturan itu harus kita terapkan terus, intens, tanpa melihat siswa ini, anak ini, siswa ini begini, tanpa melihat itu. Jadi nanti di sana anak-anak itu akan kok saya bisa lah sekolah aku mau salah aku, yo aku tidak benar gitu. Yang kedua, menjaga hubungan baik di lingkungan sekolah dan wali kelas, di lingkungan sekolah dan wali murid. Yang keempat, guru yang humble kepada siswanya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu untuk mewujudkan agar visi sekolah ini lebih terrealisasi lagi. untuk aturan sekolah yang intens, kalau tidak sebaiknya ganti paten. Paten. Jadi Oh, tidak ganti. ada B itu ya berarti itu ya.
Oh ya, Paten Bu Fatim. Minta tolong diganti Paten Bu Fatim. Nah. Oke, selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Ros, Bu Husnul, Pak Imam. Apa Pak Imam, monggo? Guru yang peduli terhadap siswa. Guru yang peduli terhadap siswa. Silakan. Apa bisa dimasukkan ke humble atau humble-nya dirubah peduli? Ambil itu rendah hati. Humble itu anu Bu, apa? Mudah bergaul. Mudah bergaul dengan siswa. Kalau peduli, menurut ini pendapat saya di sekolah ini ya, saya lihat mulai akhir-akhir ini, kalau tidak ada gurunya di kelas, ini kurang perhatian dari guru yang tidak mengajar atau yang tidak ada jam pelajarannya, sehingga siswa itu tidak ada yang masuk ke kelasnya, sehingga kelasnya kosong. Oke. Dan ini minta perhatiannya juga, karena ini prakarsa perubahan, Iya, ini benar-benar. bisa dijadikan tambahan. Oke, ditambah mungkin guru yang lebih peduli kepada siswanya. Humble mungkin. Kalau kata-kata humble itu kalau memang itu artinya dari akrab ya. Iya. Kalau menurut saya untuk siswa saya yang kita senang sekarang ini karena terlalu humble kepada murid, abang mau kok. Ya. Oh iya iya. Ya. Jadi penting guru yang peduli aja. Oh iya. Mungkin bisa minta tolong Bu Fatim, guru yang peduli kepada siswanya. Oke, terima kasih Pak Imam, Bu Mus. Ada tambahan lagi dari Bapak Kepala Sekolah mungkin? Ada tambahan? Begini kaitannya dengan aturan tadi, jadi aturannya tadi disebutkan bahwasanya aturan itu yang paling itu tadi ke murid. Jadi aturan itu jangan bisa murid itu juga ke teman-teman guru juga ya harus disiplin juga. Oh, ini tadi saya cuma bilang ke murid. Tapi murid aja ya. Benar-benar Pak. Jadi tadi saya cuma bilang aturan itu aturan sekolah yang hanya paten kepada siswa. Tapi Bapak Kepala Sekolah ini mungkin ditambahkan Bu Fatim, aturan sekolah yang paten kepada warga sekolah. Jadi itu sudah nyangkup siswa sama gurunya. Sekolah biasanya ke semua warga sekolah. Ya, tambah-tambahin. Enggak, tadi saya bilang murid Pak. Kurang pas Pak Kepala Sekolah. Tadi kita hanya itu cuma murid. Iya. Soalnya di tulisannya itu. Warga sekolah. Cukup demikian Ibu, apa mau ditambahkan? Ayo, mumpung sekarang. Nanti bisa kita terapkan selanjutnya. Ada tambahan prakarsa perubahannya, mau yang seperti apa lagi? Kolaborasi. Silakan ditambahkan Bu Fatim. Berkolaborasi. Ini kan menyangkut prakarsa perubahan ke sekolah. Ya. Berarti itu diberi tambahan guru dan kepala sekolah yang peduli kepada siswa. Kepala sekolah. Oh iya. Boleh. Guru dan kepala sekolah bukan Jadi mah kalau kita dulu kepala sekolah tersebut. Kepala sekolah kita yang rinci seperti tadi. Kan kepala sekolah yang paten kepada warga. Cak kasar takut kepala sekolah dengan les. Nulis ya. Yang ini yang paling bawah Bu Fatim, guru dan kepala sekolah yang peduli kepada siswanya. Kepala sekolah didahulukan. Kepala sekolah didahulukan, Bu. Kepala sekolah dan guru. Siap. Saya tak melihat sate Pak Imam memang. Tengok benar. Nah, saya tak melihat. Bakso ada. Kalau guru lagi guru didahulukan nggak masalah karena katanya kepala sekolah itu guru yang dibebani tugas tambahan. Soalnya yang ini jadi di sini kan kepala sekolah, semuanya tanggung jawabnya kepala sekolah. Oke. Guru biasanya nunggu perintah dari kepala sekolah. Oke, sudah yang prakarsa perubahannya ya? Begini ya, belum. Oh belum. Nggak apa-apa.
prakarsa perubahan sekolah kita tercinta. Nah, selanjutnya akan dikeluarkan oleh PP saya, pengajar praktek saya, kepada Bu Indra. Saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah diskusi tadi cukup menarik ya Bapak Ibu ya. Kira-kira menarik tidak? Menarik. Nah, tipe metode dan yang digunakan oleh Bu Vita bisa Bapak Ibu gunakan di kelas. Jadi Bapak Ibu memberikan materi ke anak, cukup dengan pertanyaan, anak-anak browsing bisa cari, kemudian tempel, komen teman yang lainnya seperti itu Bapak Ibu. Baik, terkait visi. Tadi yang disampaikan Bu Vita adalah benar, menangkap semua saran-saran Bapak dan Ibu, kemudian merangkum menjadi satu. Tadi disebutkan kembali ke visi. Tadi belum diselaraskan. Tadi Bu Vita hanya menyebut ini, kemudian belum diselaraskan. Nah sekarang coba diselaraskan. Ini kan terbina ya. Terbina. Pikirkan Bapak Ibu, kalau sudah terbina, anak-anak itu mau kemana? Pikirkan kalau seandainya begini, unggul di dalam akhlakul karimah, prestasi dan iptek berwawasan global, dilandaskan budaya lokal dan profil pelajar Pancasila. Kira-kira enak enggak? Kenapa? Kalau terbina itu ada batasannya Bapak Ibu. Kalau unggul, anak itu berusaha karena anak itu memiliki sifat yang unik. Ada yang cerdas sekali. Nah, terbina di sini indikatornya apa? Kalau terbina, anak melanggar, ya cobalah, wajeng, bagus, sudah, apa seperti itu. Tetapi kalau kita ke arah visi itu, ambillah yang paling tinggi, unggul di dalam iptek, prestasi, berwawasan global dan lingkungan agar terwujud profil pelajar Pancasila. Monggo seperti itu. Kalau terbina Bapak Ibu harus lengkap dengan indikatornya ke bawah. Indikator ke bawah seperti apa? Contoh, terbina untuk anak yang lemah itu bagaimana? Kemudian untuk anak yang cerdas bagaimana? Itu harus tersusun. Tetapi kalau unggul, anak itu diunggulkan walaupun dia rendah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya harap ke sekolah dan Bu Vita membreakdown lagi akhlakul karimah itu Bapak dan Ibu ada di mapel dan di pembiasaan. Mapel contohnya, ayo anak-anak kita berdoa bersama sebelum memulai. Itu sudah akhlakul karimah, pembiasaan pada anak. 2, anak-anak ayo kita mengerjakan soal ini berdasarkan kamu percaya bahwa yang menjaga adalah malaikat kamu. Itu sudah menunjukkan sifat prakarsa perubahan sudah. Jadi apa prakarsa perubahannya? Peduli. Tadi disebut sama Pak Imam bahwa kita harus peduli. Tidak hanya pada guru yang peduli Pak, tapi kita harus peduli pada anak. Tidak pada yang mengajar, tapi semuanya. Kemudian tadi prestasi. Prestasi itu dipecah menjadi pembiasaan dan ekstra. Di sini ada ekstra enggak Pak? Nah, di ekstra itu bentuk implementasinya adalah lomba. Nah, lomba itu diharapkan berprestasi, baik akademik dan non akademik seperti itu. Berarti prakarsa perubahannya apa? Konsisten. Seperti itu. Jadi ada visi, kemudian ada prakarsa perubahan supaya anak itu anggaplah bersikap, berperilaku. Iptek di sini kurang ipteknya ya tadi ya. Ditambahkan ya. Jadi monggo Pak Kepala Sekolah, kalau seandainya diizinkan berubah monggo, kalau tidak tetap aja tidak apa-apa. Karena ini hanya tadi saya hanya mau melatih
Bu Vita ketika dia menjadi kepala sekolah, maka yang di breakdown adalah harus visi dan misi dan harus breakdown kepada kegiatan seperti itu. Yang kedua, prakarsa perubahan yang diinginkan kepala sekolah adalah inovatif. Maka di situ harus muncul di prakarsa perubahan kreatif di dalam mengajar, kreatif dan inovatif di dalam mengajar seperti itu Bapak. Nah, di situ disinggung juga peraturan. Kalau sudah peraturan, sebenarnya yang membawa peraturan itu adalah kita. Ingat, tidak ada KS, tidak ada guru Bapak Ibu. Guru KS adalah jabatan. Tapi kalau kita adalah pelaku. Paham ya Bapak Ibu? Tadi Pak Imam bilang, kepala sekolah ya? Tidak. Tapi kalau kita pelaku sudah. Makanya mumpung kita kumpul seperti ini, sudah tidak ada jabatan kepala sekolah dan guru. Yang ada adalah kita. Kalau kita ya semua yang terlibat Bapak. Paham ya Pak? Karena sebenarnya wujudan dari kepala sekolah adalah, betul katanya Ibu tadi, kepala sekolah adalah memang seorang guru, cuma dia mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi kemana ketika kepala sekolah gurunya tidak ada? Dia mengajar. Guru kepala sekolah yang mengajar. Saya pun di campur satu ngajar. Udah mah Bu Sun. Udah mana? Ada. Oke, tidak apa-apa, nyantai ya Pak ya. Kemudian pembelajaran minimal well-being Bapak Ibu, menyenangkan. Itu saja cukup menyenangkan. Bagi saya, tadi saya ke Mas Bu Vita sebelum tadi gimana mau masuk ini Bu, saya buka chat. Oh ini kurang ini Bu Vita, print. Oh kurang ini Bu Vita, print. Tapi sampai lalu saya pandu dari belakang. Ini tadi begini. Kenapa? Saya tidak mungkin mendikte Bu Vita harus sama dengan saya, tidak kan? Tapi ketika yang bagus ya sudah saya biarkan. Ketika jangan Bu, ini gitu loh. Biar apa? Biar menarik. Tapi kan sudah ada terbenak Bu Vita kan sekarang ya. Bahwa oh iya saya harus begini. Gitu. Ketika Bu Vita tadi mau memberi motivasi kepada Bapak Ibu, saya biarkan. Tetapi ketika Bu Vita agak sedikit ini, saya arahkan. Bu Vita ke sini, saya arahkan lagi seperti itu Bapak Ibu. Sama. Ketika kita Bapak Ibu mengajar di kelas sama seperti itu. Kita bisa sharing-sharing. Bu Fatim tadi juga menyebut prakarsa perubahan yang berikutnya adalah berkolaborasi Bapak dan Ibu, saling bercerita. Di 1 jam terakhir mungkin pas siswa tidak ada, kita bisa bercerita, berkolaborasi, bercerita, sehingga itu akan menunjukkan kita berbagi. Kalau itu melerah anak-anak, karena bisa saja anak itu kan berjalan terus akan menjadi siswa kita gitu. Jadi secara tidak langsung kita tahu siswa itu. Kemudian saya juga melihat Pak Kepala Sekolah tadi, jangan ke guru saja, siswa. Iya betul Pak. Tujuan pendidikan cuma 3 Bapak Ibu. Apa Bu Fat? Siswa. Ya. Tujuan kita hanya 3. Katanya Ki Hajar Dewantoro, juga katanya Mas Nadim, bahwa siswa. Jadi saya berada di sini karena siswa. Bapak Ibu berada di sini karena siswa. Nah, cara penyampaiannya yang ingin kita breakdown bagaimana? Apa Bapak Ibu hanya datang, duduk, ngajar, atau Bapak dan Ibu kreatif? Itu yang membedakan Bapak Ibu. Jadi untuk yang CGP tidak datang, duduk, ngajar, tidak, tetapi harus tergerak, bergerak dan menggerakkan seperti itu Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Saya pengen pesan dan kesan dari salah satu peserta. Di mana sih apa yang ilmu yang didapat di hari ini? Monggo siapa saja. Saya pengen refleksi. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika di akhir Bapak Ibu ngajar, minta refleksi ke siswa, kepuasan siswa terkait pembelajaran. Seperti itu. Jadi saya minta Bapak dan Ibu 1 orang saja
untuk memberikan refleksi terkait materi pendampingan individu dua ini. Monggo Bapak Ibu siapa saja? Pak Jun, monggo Pak Jun. Silakan Pak Jun. Apa perlu saya bawa ke depan kameranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Setelah saya mengikuti seminar diskusi pendampingan individu ya, yang dilakukan oleh Ibu Vita dengan pengajar praktek Ibu Indrawati, seakan sudah menambah wawasan saya tentang apa yang mau dan akan dan bisa diwujudkan untuk kemajuan sekolah kita. Kesan saya terutama kepada Ibu Indra, saya istilahnya saya melihat sangat membantu lah istilahnya, membantu kepada Ibu Vita sebagai calon IBB tentang bagaimana wawasan yang Ibu punya dan kemampuan yang Ibu punya untuk dikembangkan oleh Ibu Vita. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siapa Pak Jun? Jadi luar biasa refleksinya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Bu Vita, saya dan kepala sekolah berimbas ketika Bapak dan Ibu mengajar nantinya di kelas. Dan saya harap nanti ikutlah di CGP berikutnya Bapak Ibu. Pasti banyak ilmu-ilmu. Memang awalnya capek, punya tugas, tapi nanti secara perlahan akan mengisi amunisi kita sendiri. Amunisi kita terisi, bukan hanya makan saja yang kita teramunisi, tetapi amunisi terhadap kompetensi kita akan terisi juga. Seperti itu Bapak Ibu. Baiklah, untuk mencari barokah dari acara ini, mari kita tutup dengan doa. Siapa yang berdoa? Oh Bapak, Pak Kasek, monggo. Lakukan tegal sang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya tanggal belum. Iya. Kemarin. Iya. Allahumma inna Iya. Belum baik. wa barakatuh Rabbana lana aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna Rabbana la ilaha illa anta Rabbana lubna Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam.